In the meantime, from Indonesia, Her Royal Highness Gusti Kanjeng Ratu Bendara recently held a discussion with Yogyakarta Women's Empowerment, Child Protection and Population Control Department Head Erlina Hidayati Suwardi. They talked about helping women who fall victim to violence and the formation of child-friendly schools. This was done in commemoration of the International Day for the Elimination of Violence Against Women that includes a campaign lasting from November 25th to December 10th. Let's have a look. Women and children are vulnerable populations when it comes to violence. Violence against women and children is a form of human rights violation. The significant numbers of violent incidents that occur in the community require effective prevention and response initiative. In 2022, 1,282 cases of violence against women and children were handled by organization members of the Forum for the Protective of Victims of Violence in the Special Region of Yogyakarta. How does the government of Yogyakarta Special Region address and provide aids to victims of violence? Let's follow the journey with me, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Selamat siang. Sugeng siang, Gusti. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Gusti juga. Iya. Hari ini saya ingin diskusi Bu Iya. tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cocok ini Gusti, karena kami kan juga dalam rangka peringatan Hari Anti Kekerasan di Iya. November ini. Iya. Baik, sebelum kita diskusi, kita Iya. lanjut ke sebelah sana dulu Oke, ya. boleh, monggo. Bu Erlina, ini untuk berdiskusi tentang kekerasan Iya. terhadap perempuan dan anak. Sebenarnya apa sih itu kekerasan dan apa dampak terhadap korban? Ya, kekerasan itu segala tindakan, Gusti, dari seseorang terhadap seorang yang lain, gitu, yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan bagi korbannya, gitu. Baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan sebagainya, Gusti. Iya, bully termasuk di situ. Termasuk ya, Bu? diantaranya karena kekerasan psikis. Oke. Ya, dan mengakibatkan kualitas hidup korban itu menjadi menurun. Karena kemudian korban merasa rendah diri, Iya. merasa enggan melakukan sesuatu karena depresi, stres, dan sebagainya, sehingga kemudian produktivitasnya menurun. Kalau misalnya ini Bu, ini terjadi kepada diri kita sendiri, kita harus apa ini? Ya, pertama memang bagi korban ya, itu langsung menjauh dari pelaku, sebisa mungkin menjauh. Kalau Walaupun perlu, itu keluarga dekat sendiri ya, kalau walaupun itu keluarga dekat apalagi gitu ya, kalau perlu berteriak gitu, mengundang orang lain supaya tahu gitu, Oke. dan kemudian membantu atau menolong. Nah, Oke. pemerintah juga sudah menyiapkan layanan 129 untuk call centernya, 129. Kemudian juga nomor-nomor telepon di UPT yang melayani korban kekerasan, ya, sehingga bisa diakses. Melanjutkan pembicaraan kita nih. Ya, Gusti. Nah, penanganan pertama untuk korban misalnya pelecehan seksual, Bu. Ya, Ini atau kekerasan seksual ya. Iya. Nah, ini apakah tentu kan tidak boleh mandi dulu ya Bu ya? iya, Biasanya kan, sebaiknya iya. karena bukti-bukti itu ada di situ. Betul. Nah, tetapi pendampingannya ini ada kalau misalnya ke polsek itu ada poluan-poluan yang membantu Iya. kan Bu? Iya, jelas. Jadi di Polres terutama ya, Iya. sudah ada unit PPA-nya, Gusti. Oke. Di Polsek pun sudah ada petugas-petugas Polsek yang ramah perempuan dan ramah anak. Ya, Ya, sudah terlatih mereka, Iya. sudah juga mendapatkan pelatihan tentang konvensi hak anak oke. terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Iya. bagaimana sistem peradilan pidana anak begitu. Sehingga ketika melayani korban maupun saksi yang masih usia anak pun mereka sudah menguasai itu. Kalau program jangka panjangnya dari dinas apa Bu? Ya. nih? Pertama memang kita harus memperkuat upaya pencegahannya, Gusti. Jangan Baik. sampai ada korban kekerasan. Iya. Salah satunya melalui gerakan ini, gerakan bersama untuk anti kekerasan gitu ya. Dalam rangka untuk meneguhkan Jogja yang istimewa gitu tanpa Iya. kekerasan ya. Kemudian pencegahan yang lainnya adalah kita masuk ke sekolah-sekolah, ke pengelola-pengelola ruang publik begitu, ke kampus-kampus, ke Kadin bahkan termasuk diantaranya melalui Dinas Tenaga Kerja juga ke perusahaan-perusahaan supaya semua lingkungan-lingkungan ini ramah bagi perempuan dan ramah juga bagi anak. Jadi semuanya nanti semua sekolah yang ada di daerah Istimewa Betul. Yogyakarta adalah sekolah ramah anak Sekolah ya? ramah anak targetnya begitu. Dan di semua sekolah ini terbentuk kemudian tim pencegahan dan penanganan korban kekerasan. Di kampus-kampus juga ada Satgas untuk pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual.
virtual. Iya, nanti targetnya memang semua kampus nanti terbentuk tim PPKS juga. Iya. Oh, luar biasa ini programnya dari pemerintah. Baik, terima kasih Bu Erina. Sami-sami, atas Gusti. waktunya. Kita Iya. sudah sempat ngobrol dengan hal yang cukup sensitif sekarang Iya, iya. Baik, terima kasih Bu Erina. Sami-sami. Mari kita lanjut. Ye. It's a call for all of us to fight to end all form of violence that violate the basic rights of individuals. We will promote the protection of victims of violence against women and children so that their dignity as human rights is maintained and their rights for survival and advancements are guaranteed. We invite you to join us in ending all form of violence and creating a safe environment for women and children. For more good news, with me, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, on The Journey, only on See Today News. And now we bring you updates regarding the upcoming Indonesian general elections on Indonesia Votes 2024.